Shalom. Selamat pagi buat Bapak Ibu terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita awali ibadah kita pagi ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kalau hingga saat ini kami diberikan napas kehidupan dalam keadaan sehat. Kami telah mempersiapkan diri untuk mendengar firman Tuhan. Berbicaralah, kami telah siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, firman Tuhan yang menyapa kita pagi ini tertulis pada Kisah Para Rasul 26 ayat 22a, demikian bunyinya. Tetapi oleh pertolongan Allah, aku dapat hidup sampai sekarang dan memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, firman Tuhan yang kita baca pada pagi ini adalah tentang Paulus, seorang Yahudi yang dahulu menentang pengikut Yesus. Namun Paulus berubah arah setelah mengalami perjumpaan pribadi yang luar biasa dengan Allah, dan kemudian memberitahukan kesaksian tentang kebangkitan Yesus. Pada saat itulah Paulus dianggap sebagai pengkhianat. Lalu Paulus ditangkap di bait Allah dan diadili oleh kaum Yahudi dengan tuduhan. Dia dituduh karena percaya akan kebangkitan orang mati. Padahal tuduhan tersebut sesuai dengan kitab suci. Dia dituduh hanya taat pada penglihatan dari surga yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dia harus memberitakan hal itu kepada bangsa non-Yahudi, bahwa Allah sekarang menyambut mereka. Dia dituduh mengacaukan agama Yahudi, padahal dia sedang mengambil bagian menggenapi apa yang sudah diberitakan oleh para nabi, bahkan Musa, yaitu tentang Mesias. Persidangan Paulus di hadapan Raja Agripa sama sekali tidak membuat Paulus gentar. Justru dia bersemangat karena kasusnya diadili pemimpin tertinggi. Paulus berharap persidangan itu merupakan kesempatan baginya untuk mengabarkan Injil kepada raja. Pembelaan Paulus terhadap dirinya di hadapan Agripa dengan tegas menyatakan bahwa pemberitaannya tidak pernah menyimpang dari ajaran para nabi dan hukum Taurat seperti yang dituduhkan kepadanya. Justru kesaksiannya tentang Yesus adalah pemenuhan dari nubuat para nabi dan hukum Taurat Musa. Pembelaan Paulus di hadapan Agripa bukan saja hanya pembelaan diri, namun menjadi kesaksian akan apa yang dialaminya, yaitu tentang pertobatannya dan perjalanan hidupnya. Hal itu menjadi menarik perhatian Agripa. Kesaksian Paulus dalam memberitakan Injil Yesus Kristus menunjukkan bahwa tidak ada kesalahan yang dilakukannya yang membuat dia harus berhutang nyawa. Bahkan membuat Agripa menjadi terpesona akan mujizat dan penyertaan Tuhan atas apa yang dialami Paulus, sehingga membuatnya tertarik menjadi Kristen. Terbukti dari jawaban Agripa atas pertanyaan Paulus di ayat 27 dan 28. Percayakah engkau, Raja Agripa, terhadap para nabi? Lalu dijawab Agripa dengan diplomatis, hampir saja kau yakinkan diriku menjadi orang Kristen. Bahkan atas penjelasan dan kesaksian Paulus, Agripa menawarkan agar sidangnya dijalankan di Yerusalem
dan dapat dilaksanakan di bawah kekuasaannya dengan tujuan untuk membebaskan Paulus dari hukuman. Namun Paulus sudah lebih dahulu mengajukan banding ke Roma karena Paulus warga Roma dan peraturan persidangan bagi orang yang naik banding tidak dapat diberi gerasi bebas. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, inilah pertolongan Tuhan yang luar biasa terhadap Paulus. Sidang atas dakwaan hutang nyawa terhadap dirinya menjadi media kesaksian dan pemberitaan Injil, sehingga dia mampu mengatakan kesaksiannya dalam nats renungan ini. Atas pertolongan Tuhan aku dapat hidup sampai sekarang. Atas pertolongan dan kehendak Tuhan, aku dapat memberi kesaksian kepada orang-orang kecil dan orang-orang besar. Dan seperti pernyataannya yang tertulis di kitab Ibrani 13 ayat 6b. Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Dari kesaksian tersebut, marilah kita mengimani dengan sungguh dan menggunakan kesempatan hidup ini untuk memberitakan Injil kepada orang yang belum mengenal Yesus, supaya orang yang dapat berbalik kepada Allah dengan memberitakan Kristus tentang kematiannya dan kebangkitannya. Kita harus memiliki kepedulian terhadap orang lain yang belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Karena mereka adalah orang-orang yang terhilang, yang perlu diselamatkan oleh Kristus. Mengikut Yesus, kita dituntut untuk mengabarkan berita kebenaran dan firman Tuhan. Mintalah pertolongan dari Allah agar kita dimampukan untuk memberitakan Injil itu. Seperti Tuhan menolong Paulus, maka Tuhan juga akan menolong dan memampukan kita untuk dapat memberitakan kebenaran firman Allah dan memberikan kesaksian di mana kita berada. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan atas renungan yang kami dengar. Kuatkan dan mampukanlah kami agar mampu menjadi pelaku firman-Mu. Berikan kami semangat yang terus berkobar untuk memberitakan Injil-Mu sampai kami mencapai garis akhir yang berkemenangan. Amin.